puji Tuhan semesta itu, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Inang mau tes dulu semangatnya. Mana semangatmu? Aduh, belum semangat ya Kak member? Coba sekali lagi ya, semuanya ya, ikuti gerakannya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku, yes, yes, yes. Nah seperti itu. Baiklah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Persiapkan diri kamu. Nah adik-adik, hari ini kita masuk ke ibadah variatif ya. Pemanasan kita dengan action song. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Yang semangat adik-adik. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. Oh, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Wah Inang Eva, semua adik-adik di rumah narinya dengan semangat ya Inang Eva. Yes, benar sekali loh Kak member. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul
semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak member? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Semuanya berjalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, dipersiapkan Alkitabnya, kita bernyanyi mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasamu
adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, shalom adik-adik. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sediakan Alkitabnya dan dibuka dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Nah, yang akan membacakannya demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja di Israel. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik sekalian. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang seseorang yang bernama Naaman. Namanya Naaman. Dia seorang panglima, dia seorang yang disayang, dia orang yang hebat, dia orang yang kaya, dia orang juga yang baik hati. Nah, dia disayang juga oleh tuannya. Adik-adik sekalian, ketika berperang, ketika Naaman berperang, dia kan panglima perang nih. Saat dia berperang, dia pasti menang karena diberkati oleh Tuhan. Tapi suatu saat dia itu sakit. Dia sakit kusta, penyakit di kulit, penyakit yang menular. Dan kalau sudah sakit kusta, maka tidak ada orang yang mau dekat-dekat lagi dengan dia. Naaman saat itu sedang sakit kusta. Dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kusta pada saat itu. Maka dia hanya berharap pada pertolongan orang lain, dia hanya bertahan dalam rasa sakit itu. Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tidak ada puskesmas, klinik, dan obat-obat lain juga tidak ada. Maka dia menahan sakit sendiri, terus dia minta tolong sama orang lain juga gimana mau menolong karena dia penyakit kusta yang sangat cepat menular kepada orang lain. Nah, saat Naaman sakit, ada seorang perempuan dari Israel. Dia berkata, sekiranya tuanku pergi ke seorang nabi. Siapa adik-adik nama nabinya? Adalah Nabi Elisa. Nah, perempuan tadi, anak gadis tadi menyuruh si Naaman pergi ke Samaria, ketemu dengan seorang nabi, maka dia akan sembuh. Nah, si Naaman mendengar itu, dia kembali semangat dan mempersiapkan dirinya untuk berangkat bertemu dengan nabi itu. Tapi dia juga mempersiapkan barang-barang berharga, dia membawa emasnya, dia membawa perak ke sana. Dia pergi ketemu dengan Elisa. Tapi ketika dia ketemu dengan Elisa, Elisa berkata kepada dia, pergilah ke sungai Yordan, di sana kamu mandi. Disuruh dia mandi sampai 7 kali.
Disuruh dia mandi ke sana sampai 7 kali, maka kamu akan sembuh. Nah, si Naaman ini heran dan dia merasa, kok aku seorang panglima disuruh mandi ke sungai sih? Nah, dia agak berat hati dan akhirnya dia jatuh pada sikap sombong. Nah, Naaman menjadi orang yang sombong. Adik-adik sekalian, dari cerita Naaman kita boleh melihat, Inang Pendeta mau nanya nih sama adik-adik sekalian, baik nggak kalau kita bersikap sombong? Baik nggak? Pastinya tidak. Tuhan Yesus tidak suka pada orang dan juga pada anak-anak sekolah minggu yang bersikap sombong. Yang bersikap sombong. Maka dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik sekalian, baik di rumah, baik ketika belajar, baik ketika bermain sama teman-teman, harus tetap rendah hati, harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Si Naaman pertama-tama dia mengandalkan Tuhan, tapi karena dia sudah kaya, dia sudah sangat banyak orang yang sayang kepada dia, akhirnya dia sombong. Adik-adik sekalian, baik di rumah kebutuhan kita dicukupi oleh orang tua, tidak boleh sombong. Karena orang tua kita juga bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan adik-adik sekalian. Maka yang kita lakukan adalah kita bersikap rendah hati kepada semua orang. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya menyertai orang tua kita. Naaman disuruh mandi ke sungai tapi dia dengan berat hati, akhirnya dia dengan proses yang panjang dia mendapat kesembuhan. Adik-adik sekalian, satu yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui firman saat ini, adik-adik sekalian menjauhkan sifat yang sombong. Jangan mau bersikap sombong kepada siapapun, tapi harus menjadi anak-anak yang rendah hati, harus menjadi anak-anak yang ramah, karena dengan demikian kita menjadi anak yang disenangi, yang dicintai, dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang tidak sombong ya, dan jadilah anak-anak yang hidup dalam kerendahan hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menyapa kami anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Ajarilah anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ini ya Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup dalam kerendahan hati, yang jauh dari sifat yang sombong. Tuhan berikan mereka kepintaran, kebijaksanaan yang daripada-Mu. Engkau yang senantiasa memberkati mereka ya Tuhan dalam setiap proses belajar mereka. Tuhan juga memberkati setiap orang tua, berikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang daripada-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, ampuni kami dari dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, itu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Persiapkan persembahan kamu. Kita bernyanyi satu lagu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa.
Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.